tahun ini kita akan launching produk. Yang pertama bulan Juni nanti launching. Halo guys, kali ini ada kabar yang menarik nih. Tahun 2025 ternyata menjadi era kebangkitan industri otomotif sekaligus industri pertahanan di negara kita. Karena mulai dari kendaraan yang tangguh, kapal perang yang berteknologi mutakhir, hingga senjata laser yang canggih, di tahun ini semuanya akan dibuat di Indonesia dan digarap oleh anak-anak atau putra-putri bangsa Indonesia, bos. Ya, kalian nggak salah dengar. Lantas, apa saja yang bakal di-launching sekaligus diproduksi massal tahun ini? Penasaran? Yuk, cari tahu jawabannya di video ini. Tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo telah memperkenalkan MV Garuda Limousine, sebuah kendaraan yang diharapkan oleh banyak masyarakat menjadi simbol kemandirian Indonesia dalam industri otomotif sekaligus pertahanan. Hal ini sejalan dengan visi misi yang pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo sebelumnya, bahwa Indonesia akan segera memiliki mobil nasional sendiri. Dan kini, impian tersebut selangkah lagi menjadi kenyataan. Ya, betul. PT Pindad sebagai produsen kendaraan ini saat ini sedang mempersiapkan sertifikasi untuk pasar sipil bersama Kementerian Perhubungan serta Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Proses sertifikasi ini diharapkan segera selesai sehingga kendaraan MV Garuda Limousine dapat segera diproduksi massal dan sekaligus dipasarkan untuk masyarakat umum. PT Pindad saat ini juga sedang meningkatkan kapasitas produksinya, terutama untuk kendaraan MV Garuda 3. Mereka telah menyesuaikan produksi kendaraan maung sesuai kontrak yang diperoleh dari kementerian. Karena potensi pasar untuk kendaraan ini dinilai sangat besar dan diharapkan pada akhir tahun 2025 ini produksi massal sudah dapat dimulai. Dengan demikian, deliver atau pengiriman produk ke pasar dapat dilakukan pada awal tahun 2026. Gimana? Kabar yang menarik bukan? Selain versi konvensional, PT Pindad juga telah mengembangkan versi listrik dari kendaraan ini. Saat ini proses prototyping dan pengujiannya sedang berlangsung. Setelah pengujian selesai, PT Pindad juga akan segera melanjutkan proses sertifikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk versi listrik tersebut. Yang mau untuk kementerian ini sebenarnya kami menyesuaikan nanti dari kontrak yang akan diperoleh dan potensinya cukup luar biasa sehingga kami harus memanage nih nanti bagaimana lini-lininya bisa berjalan secara sinergi gitu, bisa kerja. Bulan depan mulai produksi berarti diperkirakan mungkin selesai pada akhirnya sampai akhir. Harapannya sebenarnya udah bisa keluar ya pada akhir tahun ini ya. Jadi kita mulai bisa deliver di akhir tahun ini. Jadi untuk saat ini kontrak yang kami terima memang masih untuk Kementerian Pertahanan. Tapi kami sedang untuk yang kementerian itu kami sedang menyiapkan sertifikasinya nanti dengan Kementerian Perhubungan dengan BPLJSKB untuk pasar sipil. Nah, setelah ini bisa selesai sertifikasi untuk pasar sipilnya, nanti akan bisa ekspansi pasarnya yang lebih luas gitu. Mungkin tahap awal memang di kementerian dulu. Nah, setelah itu baru nanti ekspansi pasar lebih luas ke sipil. Pengembangan mau yang kendaraan listrik itu untuk mencapai net zero emission? Iya, sekarang juga lagi ongoing. Mungkin beberapa minggu lalu juga ada kunjungan teman-teman wartawan ya ke sini, ada EV juga yang mungkin pada saat kemarin emang masih kita close juga, masih confidential, tapi saat ini sedang ongoing, prototyping, pengujian gitu, dan nanti yang pasti setelah pengujian kami akan lanjut ke proses sertifikasi. Sama sertifikasinya nanti ke Kementerian Perhubungan juga. Nah, jadi setelah itu semua proses dilalui, maka kita bisa mulai masarkan produknya. Kalau target sebenarnya harapannya akhir bulan ini udah selesai. Ini sekarang lagi ongoing. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia semakin dekat dengan realisasi memiliki kendaraan nasional sendiri, bos. Hebatnya lagi, calon mobil nasional kita bukan kendaraan komersial biasa, melainkan kendaraan menengah ke atas yang menawarkan kombinasi antara kinerja yang tangguh dan fitur yang mewah. Jika Indonesia berhasil bersaing di pasar menengah, tentu nantinya dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk Pindad. Maka, besar kemungkinan jika Pindad melaunching kendaraan komersil yang biasa atau yang lebih murah, nantinya mempunyai peluang yang lebih besar, karena sebelumnya sudah bersaing di pasar yang lebih ketat, bos. Berikutnya kabar dari galangan kapal terbesar di Indonesia. Galangan kapal kebanggaan kita semua ini telah berhasil menoreh prestasi yang luar biasa. Meski sebelumnya tersiok-siok oleh masalah keuangan, bahkan hingga ke titik terendah atau kolektibilitas 5, status kredit macet alias hampir bangkrut. Namun berkat kepemimpinan Dr. Kaharudin Djenot, tahun 2024 pada semester 1, PT PAL telah berhasil kembali ke kolektibilitas 1
atau lancar bahkan melunasi hutang-hutang yang sudah menumpuk 20 hingga 30 tahun yang lalu. Dan kini, PT PAL telah siap kembali mencetak sejarah yang bikin kalian semua bangga mendengar kabar ini. Pasalnya, pada bulan Juni 2025 nanti, kita semua bakal menyaksikan launching frigate Merah Putih, di mana kapal ini memiliki panjang 140 meter dengan bobot hampir 6.000 ton. Atau dengan kata lain, ini adalah kapal terbesar yang pernah dibuat oleh PT PAL. Selain itu, PT PAL Indonesia juga telah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari berbagai negara, termasuk Filipina dan Uni Emirat Arab. Contoh realnya, yaitu kontrak dengan Uni Emirat Arab untuk kapal perang tipe Landing Platform Dock atau LPD yang awalnya ditawar seharga 171 juta US dollar, namun pada akhirnya meningkat menjadi 410 juta US dollar atau sekitar 6,8 triliun rupiah. Tanya itu, bagi yang setia di channel ini, pasti sudah tahu kalau tahun lalu saya membahas tentang drone laut. Meski ada yang bilang seperti ini, tapi ya sudahlah, susah memang kalau memberi informasi pada orang model ginian. Tapi yang jelas, tahun ini, tahun 2025, PT PAL juga akan meluncurkan kapal selam otonomus atau drone laut buatan Indonesia. Tentu, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Selain proyek ini memang dikembangkan sendiri oleh Dirut PT PAL sejak 2014, tak banyak negara yang memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi kapal selam otonom. Setahu admin, saat ini cuma ada 5 negara di dunia yang telah resmi mengembangkan dan mengoperasikan kapal selam otonom. Selain meluncurkan kapal frigate dan kapal selam otonom, PT PAL juga akan meluncurkan persenjataan untuk kapal perang di tahun yang sama bro, alias tahun ini. Senjata-senjata tersebut seperti peluncuran sistem vertikal atau VLS untuk peluru kendali dari permukaan ke udara, sekaligus peluru kendali dari permukaan ke permukaan. Sedangkan untuk senjata lasernya biasanya digunakan untuk menangkal ancaman seperti drone, kapal-kapal kecil atau rudal yang mendekat. Dan satu hal yang penting, semuanya ini dibuat di Indonesia bro. Salah satunya PT PAL tahun ini akan meluncurkan produk-produknya. Jadi tadi Bu Rike, insya Allah kita bukan hanya saja di maung dan sepeda motor, tapi tahun ini kita akan launching produk. Yang pertama bulan Juni nanti launching frigate Merah Putih kita. Siap, kami akan undang nanti. Kemudian nanti juga tahun ini juga kami akan launching kapal selam otonomous produksi asli Indonesia, PT PAL. Kemudian jika kita akan mulai melaunching persenjataan untuk kapal perang, yaitu salah satunya adalah senjata laser. Kita akan launching tahun ini juga. Gimana? Mantap kan? Kalau sebuah perusahaan dipimpin oleh orang yang tepat, perusahaan galangan kapal mau bangkrut pun menjelma menjadi galangan kapal yang mengerikan. Bahkan, PT PAL saat ini telah berencana mengakuisisi galangan kapal di lokasi lain untuk mendukung pertumbuhan industri maritim di dalam negeri. Langkah ini diambil karena potensi pasar dalam negeri yang sangat besar. Akuisisi ini juga sejalan dengan instruksi Presiden yang mengarahkan agar BUMN memprioritaskan pemasaran kapal di galangan kapal yang ada di dalam negeri. Dengan begitu, industri perkapalan nasional bisa berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kapasitas produksi domestik. Informasi terbaru untuk calon lokasi galangan kapal PT PAL yaitu di Banyuwangi dan di Sabang. Kedua lokasi ini dipilih karena posisinya yang strategis, dekat dengan jalur pelayaran utama, dan memiliki potensi besar untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi kapal. Dengan ekspansi ini, diharapkan proses produksi menjadi lebih efisien dan kebutuhan pasar domestik bisa terpenuhi dengan lebih cepat. Nah, kesimpulannya, tahun 2025 ini bro, akan menjadi tahun kebangkitan industri pertahanan dan teknologi tinggi di negara kita. Dengan inovasi-inovasi terbaru dari Pindad dan PT PAL, Indonesia semakin dekat dengan kemandirian di bidang pertahanan dan teknologi. Mulai dari kendaraan, kapal permukaan, kapal selam tanpa awak, hingga senjata laser, semuanya dibuat oleh anak-anak bangsa Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa bangsa kita bisa bersaing di kancah global jika diberi kesempatan. Maka dari itu, mari kita dukung bersama kemajuan industri di dalam negeri, karena ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju.
Bagaimana menurut kalian? Apakah sudah tidak sabar melihat kapal selam tanpa awak, Frigate Merah Putih, dan mobil nasional Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah!